Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya harapkan kalian semuanya sehat semua ya, dan dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini dengan kondisi yang prima. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan materi hari ini, kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dari penjelasan dari guru, kalian mampu membaca lambang bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, kalian dapat menuliskan bilangan bulat dalam bentuk kata-kata dengan tepat. Yang ketiga, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari guru, maka kalian mampu melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan cermat. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu melakukan operasi pengurangan dengan teliti. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk materi kita hari ini? Baik, kalau kalian sudah siap untuk materi kita hari ini, kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, apakah bilangan bulat? Nah, coba kalian lihat di situ ada tulisannya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Oke, kita lanjut ke materinya. Membaca dan menuliskan bilangan. Nah, bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Contoh dari bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Sedangkan bilangan bulat negatif terdiri atas negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya tak terhingga. Nah, di sini ada gambar garis bilangan ya. Yang di sebelah kanan itu adalah bilangan positif, dan yang di sebelah kiri itu adalah bilangan negatif. Dan yang di tengah-tengah atau batasannya yaitu ada angka 0. Oke, kita mengenal bilangan bulat ya. Mulai dari bilangan bulat positif dulu ya. Bilangan bulat positif yang di sebelah kanan dari 0 itu adalah bilangan bulat positif. Yang di sebelah kiri dari 0 itu adalah bilangan bulat negatif ya. Nah, bilangan bulat positif panahnya bergerak ke arah kiri. Sedangkan bilangan bulat negatif panahnya bergerak ke kiri. Ya, jadi kanan itu adalah positif, kiri itu adalah negatif dalam garis bilangan. Lanjutkan membaca dan menulis lambang bilangan. 0 dibaca dengan 0, negatif 9 dibaca negatif 9, negatif 724 dibaca dengan negatif 724, 25 dibaca positif 25 atau hanya diucapkan 25, 450 dibaca positif 450 atau boleh langsung 450. Negatif 442 bisa dituliskan dengan negatif 442. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, suhu di kutub utara di bawah 0 maka dapat ditulis dengan negatif 15. Nah, ini di bawah 0 derajat, maka tuliskan dengan negatif 15. Ayah mempunyai hutang sebesar 5.000, maka dapat tulis negatif 5.000.
hutang itu berarti nggak mempunyai uang. Walaupun di kantongnya ada uang, tapi karena itu hutang, maka dia harus mengembalikan. Maka uang ayah itu disebut sebagai negatif. Ya, kita lanjutkan dengan menuliskan bilangan. Ya, contohnya, suhu 3 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Nah, karena sini di bawah 0 derajat Celcius, maka penulisannya yaitu negatif 3 atau dibaca dengan negatif 3. Jadi kalau kalian lihat di situ ada sebuah gambar termometer ya. Di termometer 0 itu sebagai batasannya ya. Batasan kalau ke atas itu berarti suhunya naik. Suhu naik maka sebut sebagai positif. Sedangkan suhu turun ya, itu disebut sebagai suhu negatif. Terutama di bawah 0 berarti negatif ya. Untuk termometer Fahrenheit itu juga sama ya. Itu batasannya juga dari 0 ya. Kalau ke atas, di atasnya 0 itu berarti positif, di bawahnya 0 itu berarti negatif. Nah, begitu juga misalnya kalau suhu rata-rata di Salatiga pada siang hari misalnya 12 derajat Celcius, pada malam hari itu menurun 10 derajat Celcius, maka itu nanti bisa dikurangkan. Kita bisa mengetahui suhu pada hari siang harinya ya. Oke, kemudian pada saat suhu 12 derajat Celcius di atas suhu 0 derajat, nah di atas suhu 0 derajat, karena di atas suhu 0 derajat maka ditulis dengan bilangan bulat 12 dan dibaca positif 12 atau cukup hanya 12. Oke, dari sini dulu. Udah paham belum? Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, suhu puncak Jaya Wijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Maka kalimat di atas ditulis negatif 8 derajat Celcius. Itu kalau tulis dalam kalimat matematika ya. Kemudian dibacanya negatif 8 Celcius. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah gambar seseorang yang sedang menggali sumur ya. Untuk batasannya itu adalah tanah yang diinjak oleh seorang ibu itu ya. Nah, itu batasannya 0. Ke atas berarti ketinggiannya itu berarti positif. Di bawah tanah ya, itu berarti negatif atau disebut sebagai kedalaman. Maka jika ada soal seperti ini, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah, maka kalimatnya dapat ditulis negatif 10 meter karena itu ada kalimat kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Jadi batasannya itu permukaan tanah yang diinjak oleh ibu itu ya, pakai sepatu merah itu ya, yang diinjak itulah permukaan tanahnya. Nah, permukaan tanahnya adalah 0-nya sebagai batasannya ya. Oke, dari sini kita paham. Baik, kita lanjutkan. Untuk soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga itu ada sebuah gambar laut ya anak-anak. Waduh, lautnya ada itunya ya, pohon kelapanya itu ya, bawahnya ada banyak ikannya. Terus ada apanya itu? Ada kapalnya. Nah, di situ sebagai batasan dari penulisan positif maupun negatif yaitu permukaan airnya. Jadi permukaan airnya itu adalah yang ada kapalnya itu. Jadi dari air yang
dengan oleh kapal itu batasannya atau permukaannya air itu adalah 0. Di atas permukaan air disebut dengan ketinggian, maka itu adalah bilangan positif. Sedangkan di bawah permukaan air ya disebut sebagai negatif ya, karena itulah kedalaman. Oke, di situ ada contoh ya, pesawat terbang pada ketinggian 100 meter dari permukaan laut, 150 meter dari permukaan laut, maka penulisannya adalah 150 meter atau positif 150 meter, tapi nggak usah kasih tanda plus ya. Nah, sedangkan membacanya yaitu positif 150 meter, atau boleh dibaca saja hanya dengan 150 meter. Baik, tentang contoh-contoh dari menuliskan lambang bilangan dan membaca, apakah ada yang tanyakan? Saya harap kalian sudah paham semua. Nah, kita lanjutkan. Lawannya bilangan bulat. Nah, di sini lawan kan tadi batasannya 0 ya. Maka kalau lawannya negatif 4 ya, lawannya adalah positif 4. Positif 3 lawannya adalah negatif 3. 10 lawannya adalah negatif 10. 298 lawannya adalah negatif 298. Nah, kalian bisa menyebutkan contoh yang lainnya selain yang tertulis di sini ya. Kemudian kita akan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat ya. Semakin ke kanan itu bilangan bulat semakin besar, sedangkan semakin ke kiri itu semakin kecil. Nah, itu contohnya. Semakin ke kanan dari negatif 3 itu semakin besar. Jadi negatif 3 dengan negatif 2 itu besar mana? Besar negatif 2. Negatif 4 dengan negatif 1 itu besar mana? Besar negatif 1. Negatif 4 dengan 0 itu besar mana? Besar 0 ya. Nah, negatif itu di bawahnya 0 ya. 1 dengan 4 besar yang mana? Oh, besar 1, karena 1 adalah positif. Letaknya di sebelah kanannya dari negatif 4 ya. Jadi contoh urutan bilangan bulat dari yang terkecil. Nah, urutan dari yang kecil ya, contohnya itu negatif 4, negatif 3, negatif 1, negatif 0, negatif 1, 2, dan 4. Sedangkan urutan bilangan bulat dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu 4, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 3, dan negatif 4. Nah, ini kalian bisa melihat contoh yang lainnya ya, atau bisa mencari contoh yang lainnya. Lanjut, membandingkan bilangan bulat ya. Membandingkan itu berarti kita mencari mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, atau sama dengan. Nah, di situ ada contoh yaitu 0 dengan negatif 8. Maka jawabannya adalah 0 lebih dari atau lebih besar dari negatif 8. Negatif 200 dengan 20. Maka jawabannya negatif 200 kurang dari 20 ya. Kurang dari 20 atau boleh lebih kecil dari 20 itu juga boleh. Terus 478 dengan negatif 488. Maka 478 lebih besar dari negatif 488. Terus negatif 25 dengan negatif 25. Maka negatif 25 sama dengan negatif 25, karena itu sama ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contohnya itu 2 ditambah 3, 2 positif, 3 itu positif. Maka kalau positif itu
bergeraknya di sebelah kanan ya. Bergeraknya itu dimulai dari 0 bergerak 2 langkah ke samping kanan. Nah, berarti berhentinya di angka 2. Kemudian ditambah itu berarti bergerak lagi ke sebelah kanan ya, tambah 3, positif 3. Nah, karena positif 3 maka dia juga bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Maka dari 2 ya, pemberhentian yang terakhir dari pertama tadi adalah 2 ya, dia bergerak 3 lagi ke arah kanan, maka sampai di angka 5. Nah, terus untuk menentukan jawabannya yaitu kedua garis tadi dari 0 sampai ke garis yang terakhir ya. Garis yang terakhir itu menunjukkan angka 5. Oke, itu contohnya ya, 2 tambah 3 kalau dibuat garis bilangan seperti itu. Oke, dan contoh lagi. Nah, bagaimana jika 2 ditambah negatif 3? Waduh, nih ya, ada negatifnya. Nah, berarti bagaimana? Nah, 2 itu positif ya, maka dari 0 dia bergerak 2 langkah ke kanan dan berhenti di angka 2. Kemudian ditambah negatif 3. Ditambah harusnya ke kanan, tapi situ ada negatif, maka tambahnya menjadi kalah ya. Dia bergeraknya kebalikannya, karena negatif 3 maka dia bergerak ke kiri sebanyak 3 dari pemberhentian yang terakhir tadi, yaitu di angka 2. Dari angka 2 dia bergerak ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Dan dia berhenti di angka negatif 1. Nah, untuk mencari jawabannya maka diambil dari langkah awal sampai ke langkah yang terakhir. Langkah awalnya dimulai dari 0 ya, langkah terakhirnya jatuhnya atau berhentinya di angka negatif 1, maka jawabannya negatif 1. Oke, dari sini ada yang bertanyakan dulu? Saya harap tidak ya, tidak paham. Nah, kita lanjutkan. Kita akan mencoba, kalau tadi dengan garis bilangan, sekarang kita akan menggunakan simbol kelereng ya. Nah, jika kelereng hitam bertemu dengan kelereng hitam maka akan bertambah. Jika kelereng merah bertemu dengan kelereng merah, itu juga akan bertambah kelereng merahnya. Tetapi jika kelereng hitam bertemu dengan kelereng merah, maka kelereng tadi di antara hitam dan merah dipasangkannya dan tidak dihitung. Setelah dipasangkan tidak dihitung ya, atau dihilangkan. Nah, contohnya ini 2 tambah 3, 2 hitam, 3 hitam. Karena sama-sama hitam dia akan bertambah, maka semuanya kita hitung, ada 5 kelereng. Terus kalau positif bertemu dengan negatif, nah ada 2 hitam dan 3 merah. Nah, kita pasangkan dulu ya, masing-masing mendapatkan pasangan-pasangan. Nah, sisanya itu yang tidak mendapat pasangan itu yang kita hitung sebagai hasilnya. Nah, berarti hasilnya situ ada 1 kelereng merah yang tidak berpasangan. Karena kelereng merah maka dia adalah negatif. Itu negatif 1, karena kelerengnya hanya 1 ya. Contoh lagi, negatif 4 ditambah dengan negatif 5, berapakah hasilnya? Berarti ada kelereng merah sebanyak 4 dan ada kelereng merah lagi sebanyak 5. Dijumlahkan maka semuanya menjadi 9. Ini tidak dihilangkan atau dari pasangan ya, karena sama-sama kelereng merah. Karena itu warnanya merah maka dia jadi negatif. Terus bagaimana dengan pembuatan garis bilangan? Nah, garis bilangan karena itu negatif 4 maka dia bergerak ke arah kiri.
dari 0 menuju 4 langkah ke kiri, maka dia berhenti di negatif 4. Kemudian ditambah negatif 5. Nah, ditambah kan tadi harusnya karenanya, karena itu adalah negatif, maka tetap dia bergeraknya ke kiri, ya. Tambahnya jadi kalah, ya. Nah, jadi dia bergerak lagi sebanyak 5 ke kiri. Dari angka 4 dia bergerak sebanyak 5 ke kiri, ya. Setelah bergerak 5 ke kiri, maka dia berhenti di angka 9, negatif 9. Nah, untuk menghitung jawabannya yaitu kamu lihat di warna yang garis warna merah, ya. Itu mulai dari 0, awalnya kan dari 0, berhentinya di negatif 9, maka jawabannya adalah negatif 9. Oke, sudah. Kita lanjut. Nah, di sini kamu harus memahami dulu aturannya, ya. Kalau positif ditambah positif itu hasilnya selalu positif. Negatif ditambah negatif hasilnya selalu negatif. Kalau negatif ditambah positif, cari selisih. Positif tambah negatif, cari selisihnya. Nah, gimana tuh cari selisihnya? Selisihnya yaitu kita pasang-pasangkan dulu antara hitam dan putih, ya. Sepasang-sepasang, ya. Setelah itu kita ambil yang tidak memiliki pasangannya. Yang tidak memiliki pasangannya itulah jawabannya, ya. Dan nah, kamu lihat dulu pasangannya nanti, ya. Pasangan selisihnya. Kalau selisihnya itu merah, tadi nanti jawabannya merah. Kalau ada 3 merah, tadi negatif 3. Kalau ada 4 hitam, itu berarti positif 4, ya. Contoh sini, 4 ditambah negatif 2. Berapakah? 5 ditambah negatif 2. Berapakah hasilnya? Nah, maka 5, karena 5 itu positif, berarti dia kelerengnya ada 5 yang berwarna hitam. Ditambah dengan kelereng merah sebanyak 2. Kemudian kalian gabungkan kelerengnya, kamu ambil pasangan-pasangannya, ya. Hitam merah. Nah, sisanya yang tidak berpasangan itu berapa? Oh, ada 3. 3 warnanya apa? Warnanya hitam. Oh, berarti jawabannya adalah positif 3. Itu contohnya, ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, contoh yang ketiga yaitu 4 dikurangi 9. Hati-hati dengan operasi hitung dikurangi, ya. Dikurangi itu nanti dia akan melekat atau menempel dengan angka yang di belakangnya, ya. Kalau di belakangnya positif, maka dia menjadi bilangan negatif 9 bacanya, ya. Oke, contoh 4 dikurangi 9. Nah, maka dia berarti 4 itu positif, ya. Dia bergeraknya ke arah kanan. Dari 0 bergerak ke arah kanan sebanyak 4, ya. 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Nah, dia berhenti di angka 4 positif. Kemudian dikurangi 9. Karena ada kata dikurangi, maka kurang itu bergeraknya ke arah kiri sebanyak 9, ya. 9 langkah. Maka jadinya dari angka 4 dia bergerak ke kiri sebanyak 9 langkah. Nah, setelah bergerak sebanyak 9 langkah, maka dia berhenti di angka negatif 5. Untuk menghitungnya, kita ambil dulu dari awal bergerak. Awal bergerak mulai dari 0, ya. Terus akhir atau terakhir dia berhenti. Nah, terakhir berhenti di angka negatif 5. Maka kita menghitung jawabannya dari 0 sampai negatif 5. Nah, maka jawabannya negatif 5, ya. Untuk penulisannya 4 kurangi 9 itu bisa kita tulis dengan 4 ditambah negatif 9, ya. Gitu juga boleh, ya. Oke, dari sini kita lanjutkan ke contoh nih.
tadi menggunakan garis bilangan, sekarang kita akan mencoba menggunakan kelereng. Ya, ingat kalau dengan kelereng kita pasangkan dulu ya. Contohnya masih sama, yaitu 4 dikurangi 9. 4 hitam gitu, dikurangi, kurang itu berarti negatif ya, 9, karena 9 itu harusnya kelereng hitam ya, tetapi karena dia mendapat tanda kurang, maka dia jadi 9, kelerengnya menjadi merah ya, berarti 4 kelereng hitam dan 9 kelereng merah. Nah, kemudian kita pasang-pasangkan ya. Itu hanya mendapatkan 4 pasangan. Sisanya itu ada 5 yang nggak mendapat pasangan. Nah, sisa 5 ini adalah jawabannya ya. Berarti jawabannya itulah negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena situ kelerengnya merah, maka menjadi negatif 5. Jadi hati-hati jika ada pengurangan dengan bilangan bulat positif, dikurangi 9 atau positif 9, maka positifnya 9 berubah menjadi kelereng merah atau negatif ya. Oke, kemudian nah, contoh yang keempat yaitu 4 dikurangi negatif 3. Nah, anak-anak hati-hati ya, jika situ ada dikurangi negatif, antara dikurang dengan negatif itu berhadapan-hadapan ya. Nah, karena berhadapan-hadapan, maka tanda kurang dan negatif itu berubah menjadi tambah, maka operasi hitungnya berubah menjadi 4 ditambah 3 ya. Jadi kalau dalam garis bilangan itu berarti 4 ya, berarti bergerak ke arah kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dia berhenti di angka 4, kemudian dikurangi. Dikurangi itu kan ke kiri ya. Dikurangi lagi. Nah, dikurangi ya. Terus dikurangi lagi atau negatif lagi. Nah, berarti dia berbalik haluan, menjadi bergeraknya ke kanan ya, sebanyak 3. Nah, berarti dari 4 ya, tadi berhenti, kemudian bergerak lagi ke arah kanan sebanyak 3 langkah dan berhenti di angka 7. Nah, tinggal untuk mencari jawabannya, tadi berangkatnya dari angka 0, berhenti di angka 7, maka hasilnya adalah 7. Kita lanjutkan untuk contoh tadi menggunakan garis bilangan, sekarang kita menggunakan kelereng ya. Masih sama soalnya, itu 4 dikurangi negatif 3 ya. Harusnya 4 itu hitam dikurangi negatif. Nah, negatif 3 itu kan harusnya kelereng merah ya, karena dia mendapatkan operasi hitung kurang, maka berubah menjadi kelereng hitam. Atau kalau dalam operasi hitung itu kita rubah menjadi berarti 4 ditambah ya 3, negatifnya hilang, terus kurangnya dan negatif itu sudah dijadikan satu menjadi tambah. Nah, jadi hasilnya ada kelereng hitam sebanyak 4 dan kelereng hitam sebanyak 3, maka kita jumlahkan jadinya 7. Dan kita lanjutkan. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol-protokol dari pemerintah ya, pakai masker, jaga jarak, dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.